Teman-teman, hari ini aku mau bahas soal trending yang banyak terjadi di kalangan generasi Z atau milenial, yaitu yang namanya suka scroll TikTok. Oh ya teman-teman, berhubung karena aku pernah belajar di kampus, ada beberapa perspektif psikologi, yaitu beberapa teori psikologi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami yang namanya FOMO itu begitu kuat. Nah, sebenarnya mungkin apa sih kegiatan-kegiatan dari FOMO itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Mungkin kayak di media sosial tuh teman-teman bisa ikut trend, challenge TikTok atau Instagram hanya karena semua orang melakukannya, atau meskipun sebenarnya tidak tertarik, atau bisa update status atau story yang terus-menerus. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahui yuk. Buat teman-teman yang belum subscribe Tanya Ahui, silahkan subscribe Tanya Ahui ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Teman-teman, hari ini Ahui mau bahas soal trending yang banyak terjadi di kalangan generasi Z atau milenial, yaitu yang namanya suka scroll TikTok. Lihat deh teman-teman, semua orang tuh hidupnya kelihatan keren ya. Liburan ke Bali, gadgetnya baru, investasi viral. Kemudian kamu pasti juga ngerasa, kok aku kayaknya nggak kayak mereka ya. Tenang, itu normal, namanya FOMO. Nah, FOMO ini apa? FOMO ini adalah fear missing out. So, pernah nggak kamu ngerasain yang namanya gelisah karena ngelihat orang lain di media sosial seolah-olah hidupnya lebih keren, lebih sukses, atau lebih bahagia dari kamu? Itulah yang disebut FOMO. So, FOMO ini adalah rasa takut ketinggalan tren, kesempatan, atau momen-momen penting. Fenomena ini sangat umum di era media sosial. Kenapa? Ketika teman-teman yang namanya pamer liburan, orang lain baru beli gadget terbaru, atau ada tren investasi viral, kita langsung merasa tertinggal dan buru-buru pengen ikutan. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu nih, bahaya banget loh FOMO itu kalau kita tidak bisa mengendalikan. FOMO itu bisa berdampak serius. Yang pertama, teman-teman bisa gelisah dan cemas. Hati tidak tenang karena merasa hidupku kurang. Nah, yang kedua, FOMO itu bisa memboroskan uang. Jadi beli barang atau ikut tren yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang ketiga, teman-teman itu bakal kehilangan fokus, bukannya konsisten kepada tujuan, malah lompat ke tren yang lain. Yang keempat, itu teman-teman bisa terjadi tidak bahagia dengan hidup sendiri. Selalu merasa kurang dibandingkan orang-orang lain. Bahkan FOMO hanyalah sebuah ilusi, teman-teman. Nah, sosial media seringkali menampilkan sisi paling indah yang kenyataannya lengkap. Banyak orang yang hanya menunjukkan 10% dari yang terbaik di dalam hidupnya. Sementara 90%-nya itu adalah penuh tantangan yang kita tidak lihat. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, gimana sih cara mengatasi yang namanya FOMO? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu mungkin teman-teman consideration untuk lakukan. Yang pertama, teman-teman harus batasi di media sosial, yaitu teman-teman harus atur jam khusus untuk bisa membuka Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Nah, gunakan juga fitur screen time atau buat jadwal deh offline harian agar pikirannya teman-teman tuh lebih jernih. Nah, tips tambahan nih buat teman-teman, bisa juga nih unfollow yang bikin insecure lalu ikuti akun yang energinya positif. Nah, yang kedua teman-teman bisa fokus pada hidupmu sendiri. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Jadi bukan dengan orang lain. Mulailah cari side hustle, tulis hal-hal yang kamu syukuri. Buat target jangka pendek dan jangka panjang, atau kembangkan hobi baru.
Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa lakukan yang namanya kenali keuangan dan kebutuhan pribadi. Kadang-kadang banyak FOMO yang muncul di ranah finansial, misalnya ikut investasi hanya karena tren, atau membeli barang demi gengsi. Sebelum tergoda, tanya kepada dirimu, apakah benar-benar aku butuhkan atau aku hanya ikut karena takut ketinggalan. Yang keempat, bangun koneksi otentik, bukan validasi alih-alih mencari likes. Cobalah membangun hubungan nyata dengan orang-orang yang mendukungmu jadi versi terbaikmu. Lingkungan yang sehat membuatmu lebih percaya diri dan bahagia tanpa harus membandingkan dirimu sendiri. Yang kelima adalah pegang teguh prinsip dan nilai hidup. Hidup itu bukan perlombaan tren. Kalau kita punya kompas hidup yang jelas, tren apapun tidak mudah menggoyahkan kita. Oh ya teman-teman, berhubung karena Ahui pernah belajar di kampus, ada beberapa perspektif psikologi, yaitu beberapa teori psikologi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami yang namanya FOMO itu begitu kuat. Yang pertama nih, adalah Social Compression Theory. Jadi itu berdasarkan dari Festinger di tahun 1994. Manusia secara alami membandingkan diri dengan orang lain. Di era sosmed, jadi perbandingan ini makin intens nih teman-teman. Apalagi arahnya ke upward comparison, jadi membandingkan ke atas. Yang seringkali bikin minder. Nah, FOMO ini muncul karena kita membandingkan highlight kehidupan orang lain dengan behind the scene hidup kita. Teori yang kedua adalah tentang hedonic treadmill by Brickman and Campbell di tahun 1971. Nah, kesenangan baru itu cepat terjadi. Quote unquote itu biasa aja sebenarnya. Jadi akhirnya kita tuh kayak terus mengejar pengalaman atau produk baru, tapi kita merasa yang namanya kosong. Jadi solusinya adalah teman-teman tuh harus belajar yang namanya bersyukur atau menikmati apa yang sudah ada. Jadi teman-teman tuh bisa mungkin bikin 3 hal yang disyukuri setiap hari gitu. Jadi paling enggak teman-teman bisa praktek untuk menghargai kehidupannya teman-teman. Yang ketiga, teori of locus of control by Rotter di tahun 1966. Nah, orang yang eksternal locus of control-nya merasa hidupnya ditentukan oleh tren atau orang lain. Nah, itu dia gampang banget tuh yang namanya kena FOMO. Sebaliknya, orang dengan internal locus of control, dirinya itu punya kendali. Artinya lebih fokus kepada tujuan pribadi. Jadi teman-teman harus banget nih latih diri untuk memperkuat locus of control supaya tidak dikendalikan oleh yang namanya tren. Nah, sebenarnya mungkin apa sih kegiatan-kegiatan dari FOMO itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya, mungkin kayak di media sosial tuh teman-teman bisa ikut tren, challenge TikTok atau Instagram hanya karena semua orang melakukannya atau meskipun sebenarnya tidak tertarik, atau bisa update status atau story yang terus-menerus supaya terlihat quote unquote ikut arus, bukan karena ingin berbagi tulus. Nah, yang ketiga adalah mungkin teman-teman bisa scroll berjam-jam karena takut ada berita atau gosip yang terlewat. Nah, kalau dari sisi keuangan dan gaya hidup, nah bisa jadi teman-teman beli gadget baru, misalnya kayak iPhone, smartwatch, atau handphone jenis lain yang padahal yang lama tuh masih berfungsi dengan baik. Bisa juga ikut-ikutan investasi viral tanpa paham resikonya kayak kripto, saham trading, dan lain-lain. Yang berikutnya bisa juga nongkrong di cafe yang hits meskipun lebih mahal hanya demi foto untuk di Instagram. Nah itu jangan banget ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau emang kita ngerasa kita belum sanggup, lebih baik hal tersebut jangan dilakukan. Booking liburan dadakan karena lihat teman-teman tuh share foto traveling. Nah, coba teman-teman apakah kayak gitu ya dari gaya hidup dan keuangan?
Nah, yang berikutnya kalau dari lingkungan sosial, datang ke acara atau party yang meskipun sebenarnya lelah, hanya takut ketinggalan momen kumpul. Nah, atau juga ikut komunitas tertentu bukan karena minat, tapi karena banyak teman-teman yang gabung. Dan yang terakhir mungkin takut ketinggalan obrolan yang memaksakan diri kita untuk aktif banyak grup chat dan walaupun kita udah capek banget. Nah, kalau dalam karir dan belajar mungkin ikut semua webinar, kursus online hanya karena lagi rame, bukan sesuai kebutuhan. Atau ambil banyak side hustle, yang mana sekaligus karena takut kalah cepat dari orang lain. Atau juga resign terburu-buru ikut tren pekerjaan yang kelihatannya keren. Misalnya startup, digital nomad. Nah, teman-teman, jadi FOMO itu memang wajar. Semua orang tuh pasti pernah merasakannya. Tapi kalau kita bisa mengenali mekanismenya, mengendalikan menggunakan sosial media yang baik, dan memperkuat prinsip hidup kita, FOMO itu tidak akan menguasai kita. Karena hidup bahagia bukan soal selalu update dengan tren, tapi tentang tenang dengan diri sendiri. Thank you ya guys, sudah dengerin Tanya Ahli. Sampai jumpa di episode berikutnya.